Halo teman-teman, para pecinta film, kembali lagi bersama Erto Film, rekomendasi dan rekam jejak film Anda. Apa kabar semuanya? Di kesempatan video kali ini, Mimin kembali akan berbagi satu alur cerita film yang berjudul Robinson Crusoe, rilis pada tahun 1997. Film yang disutradarai oleh Roy Hardy ini menceritakan kisah petualangan bertahan hidup Robinson Crusoe di sebuah pulau tak berpenghuni di Samudra Pasifik. Setelah kapal dagangnya dihantam badai yang menyebabkan ia terdampar di pulau itu selama 6 tahun. Film ini hampir mirip dengan film Castaway, namun yang membedakannya adalah kalau dalam film Castaway, sang pemeran utamanya terdampar sendirian tanpa bekal makanan. Sedangkan di film Robinson Crusoe, pemeran utamanya berjumpa dengan suku kanibal yang bermukim di sekitar pulau dan memiliki persediaan makanan yang berasal dari kapalnya yang terdampar. Oke awal, biar kalian hemat kota, langsung saja kita simak spoilernya. Ini dia Robinson Crusoe. Ciki Jos. Film kita awali di sebuah cerita buku harian luar biasa milik Robinson Crusoe yang ditemukan oleh seorang penulis. Di awal kisah diceritakan Robinson Crusoe yang berkebangsaan Inggris adalah mantan pasukan istana yang menetap di Skotlandia. Robinson memiliki seorang kekasih dari semenjak ia kecil yang bernama Mary. Karena status sosial Robinson tidak sebanding dengan keluarga Mary, menyebabkan orang tua Mary menjodohkan Mary dengan Patrick, sahabat Robinson dari sejak kecil yang memiliki status sosial lebih tinggi dari Robinson. Suatu saat, Patrick menantang Robinson untuk berduel dan membuktikan siapakah yang pantas menikahi Mary. Walau awalnya Robinson enggan meladeninya, namun karena Patrick terus menyerang sehingga menyebabkan Patrick terbunuh tanpa sengaja bersama seorang pelayan keluarga Patrick. Kakaknya Patrick yang saat itu datang sangat marah dan ingin membalas dendam kepada Robinson yang saat itu langsung pergi melarikan diri menemui Mary. Untuk keselamatan Robinson, Mary menyuruhnya untuk menghilang beberapa saat. Sebelum pergi, Robinson berjanji kepada Mary akan kembali dalam setahun untuk menikahinya. Cerita berpindah di sebuah kapal layar di mana Robinson ikut berlayar dalam kapal dagang Inggris yang berlayar ke berbagai penjuru dunia. Sebagai juru tulis pada setiap kejadian yang dipercayakan oleh kapten kapal itu. Kapal ini banyak mengangkut rempah, sutra persenjataan dan barang dagangan lainnya, termasuk para budak. Suatu malam karena cuaca badai yang sangat dahsyat, kapal mereka menabrak sebuah karang yang menyebabkan karam di lautan Pasifik. Namun secara ajaib Robinson selamat setelah ia terdampar di sebuah batu karang di bibir pantai di sebuah pulau. Hanya Robinson yang selamat sendirian dari bencana itu. Saat ia terbangun dari pingsannya, ia melihat banyak mayat-mayat temannya yang juga terdampar di sekitarnya, termasuk mayat sang kapten. Robinson pun segera menguburkan mayat-mayat itu. Rasa takut pun menghantuinya ketika berada di malam pertama di pulau asing itu. Keesokan harinya, Robinson melihat bangkai kapalnya terdampar di antara batu karang yang saat itu air laut sedang surut. Robinson pun segera bergegas untuk menaiki kapalnya, mencari perbekalan persediaan makanan dan peralatan yang bisa ia gunakan. Saat berada di dalam kapal, ia menemukan anjing yang bernama Skipper, milik kapten yang saat itu terkunci di dalam sebuah ruangan. Robinson juga menemukan banyak persediaan makanan, senjata, bubuk mesiu, dan peralatan pertukangan. Ia pun lalu membawa semua barang yang ia temukan bersama anjing milik kapten ke pulau itu menggunakan sebuah rakit sederhana yang ia buat. Kini sebuah harapan telah hadir dalam dirinya untuk bisa bertahan hidup beberapa bulan di pulau itu dengan persediaan makanan yang ia peroleh dari bangkai kapalnya. Robinson akhirnya membangun tempat tinggal di pulau tersebut. Setiap hari ia dengan setia ditemani oleh anjing Skipper. Suatu hari harapan untuk bisa selamat kembali hadir. Saat Robinson berjalan di tepi pantai, dari kejauhan ia melihat sebuah kapal dagang lain yang berlayar di dekat pulau itu. Dengan sekuat tenaga ia berusaha menarik perhatian para kru kapal tersebut untuk bisa singgah dan menyelamatkannya.
Namun sepertinya usaha Robinson sia-sia karena jarak pandang yang jauh. Kapal pun berlalu meninggalkan Robinson bersama harapannya di pulau tak berpenghuni tersebut. Robinson akhirnya menyadari bahwa ia tidak bisa menggantungkan harapannya kepada kapal yang lewat saja. Ia harus berusaha sendiri untuk bisa keluar dari pulau tersebut. Setelah berbulan-bulan tinggal di pulau tersebut, Robinson akhirnya menemukan kenyamanan berada di pulau itu. Ia menyebut tempat tinggalnya sebagai kerajaan pulaunya. Namun bayangan dan kerinduan kepada Mary terus hadir bersamanya. Robinson juga membuat sebuah tugu monumen di tepi pantai dengan ukiran jumlah hari keberadaannya di sana. Suatu ketika Robinson sedang berjalan di tepi pantai, ia menemukan jejak kaki manusia dan sebuah perahu tradisional yang tertambat di balik pepohonan. Saat berada di kediamannya, ia mendengar suara genderang dan suara riuh manusia. Ia pun pergi menyelidikinya. Robinson berhasil menemukan sumber suara itu yang berasal dari sekelompok suku lokal yang sedang melakukan upacara pengorbanan. Ia melihat ada 2 tahanan lainnya yang siap untuk dikorbankan. Robinson berencana menyelamatkan tahanan itu. Ia segera menembaki suku lokal tersebut untuk menyelamatkan tahanan tersebut. Namun hanya 1 orang yang mampu selamat. Tahanan itu pun berhasil melarikan diri. Robinson segera mencari keberadaan tahanan yang melarikan diri. Ia berniat ingin menjadikannya teman setelah sekian lama tidak bertemu dan berkomunikasi dengan manusia. Saat mereka berdua bertemu, Robinson terkendala dengan perbedaan bahasa. Sebelum Robinson menemukan cara berkomunikasi dengan pria suku lokal itu, tiba-tiba mereka berdua diserang oleh para suku lokal lainnya. Mereka berdua berhasil selamat dari serangan. Namun Robinson terkejut saat melihat pria suku lokal yang ia selamatkan hendak memakan jantung dari musuh yang dibunuhnya. Robinson pun meneriakinya sebagai kafir penyembelih iblis. Pria itu pun segera pergi dari hadapan Robinson, sedangkan Robinson segera pergi ke tempat kediamannya untuk menyiapkan pertahanan dan perangkap menghadapi jika terjadi serangan suku lokal. Setelah beberapa hari kemudian, Robinson pergi berburu. Tanpa sengaja, ia terkena perangkap dari tahanan yang ia selamatkan waktu itu. Tahanan itu mengambil senapan milik Robinson. Setelah berhasil melepaskan diri dari tali yang menggantungnya, Robinson pun segera merebut senapan itu dan memberitahukan kepada pria itu kalau senapan itu sangatlah berbahaya dengan cara menembakkannya pada seekor kelelawar. Namun yang luar biasa, pria itu juga menunjukkan kebolehannya dengan melempar kelelawar dengan hanya menggunakan sebatang ranting kayu. Robinson pun mengajak pria itu ke tempatnya. Akhirnya Robinson menemukan cara berkomunikasi dengan pria tersebut. Robinson menamai pria itu dengan nama Priday karena ia menemukannya tepat pada hari Jumat dan mengatakan kepada Priday kalau dia adalah master atau tuan. Mereka pun akhirnya berteman. Setelah 6 bulan berlalu, Robinson berhasil mengajari Priday berbahasa Inggris. Kehadiran Priday sangat membantu Robinson. Priday sangat penurut dan rajin. Ia juga memiliki pengetahuan bercocok tanam tanaman lokal yang luar biasa. Namun ketika Robinson ingin mengajari dan mengubah keyakinan Priday yang mentuhankan buaya, malah membuat Priday marah dan pergi meninggalkannya. Robinson pun akhirnya merasa kesunyian karena kehilangan seorang teman yang baik karena keegoisannya. Akhirnya Robinson mengalah dan pergi menemui Priday untuk mengajaknya berdamai. Priday pun menerima ajakan damai Robinson dan kembali menemaninya. Setelah kembali bersatu, mereka berdua pun segera menyiapkan perangkap kepada suku yang dulu akan mengorbankan Priday. Mereka sebentar lagi pasti akan kembali dan membalas dendam kepada mereka saat upacara pengorbanan yang sebentar lagi tiba. Robinson menggunakan bubuk mesiu untuk meledakkan mereka di dalam gua pengorbanan. Saat perangkap sudah siap dan para suku sedang berada di dalam gua pengorbanan, Robinson pun segera menyalakan bubuk mesiu. Namun tanpa diduga, anjing skipper malah berlari mengejar api tersebut dan membawanya mati dalam ledakan bersama suku tersebut. Robinson pun sangat bersedih. Mereka pun akhirnya menguburkan skipper di halaman kediaman mereka. Suatu hari Robinson mengungkapkan keinginannya untuk meninggalkan pulau itu
karena suku lokal yang kemarin menyerang mereka pasti akan kembali dengan jumlah yang lebih besar. Tanpa sengaja, Robinson menyebutkan nama pulau asalnya yaitu New Britain. Priday mengatakan mengetahui di mana letaknya, karena dekat dengan pulau asalnya. Namun, Priday tidak bisa membawa Robinson ke pulau asalnya karena ia sudah dianggap mati oleh sukunya. Dan Priday pun juga tidak bisa membawa Robinson ke Britania Baru karena orang Eropa menjadikan sukunya budak. Robinson memberitahukan kepada Priday bahwa ia juga salah satu orang Eropa. Nama aslinya bukan Master. Hal ini membuat Priday marah kepada Robinson. Ia berpikir kalau Robinson telah menjadikannya budak. Akhirnya Priday meninggalkan Robinson lagi. Robinson tetap berniat untuk pergi meninggalkan pulau itu sendirian. Ia pun membuat sebuah perahu kano untuk berlayar sebelum kedatangan suku lokal di pulau itu. Namun badai tiba-tiba datang saat perahu hampir selesai dibuat. Di saat itulah Priday datang untuk membantu. Setelah ia sadar, ternyata Robinson tidak berniat untuk menjadikannya budak, melainkan berteman dengannya. Karena badai semakin besar, mereka berdua pun pergi berlindung menyelamatkan ternak dan hasil panen ke tempat kediaman Robinson. We waited together. Setelah badai usai, Robinson harus kecewa. Perahu kano yang hampir jadi hanyut terbawa oleh arus badai. Kini mereka kehabisan waktu untuk membuat perahu kano lagi, karena suku lokal sebentar lagi akan datang ke pulau. Robinson dan Priday pun membuat perangkap dan jebakan untuk bertahan dari serangan suku lokal. Hingga waktu itu pun tiba. Pasukan suku lokal itu datang dengan jumlah pasukan yang lebih banyak. Beruntung semua dapat diatasi oleh Robinson dan Priday. Namun tanpa mereka duga, salah satu suku lokal mampu bertahan dari perangkap ledakan dan berhasil memanah Robinson tepat di dada. Priday pun segera membunuh suku lokal itu dan mengobati Robinson. Priday akhirnya memutuskan membawa Robinson yang terluka parah ke pulau asalnya untuk mengobatinya. Ia yakin sukunya akan mampu mengobati Robinson dengan ramuan obat mereka. Namun ketika mereka sampai, suku Priday menangkap Robinson karena mereka berpikir ia akan menjadikan mereka sebagai budak. Walau begitu, Robinson tetap diobati oleh suku lokal yang masih memegang teguh prinsip tidak akan membunuh orang sakit. Namun setelah ia sembuh, Robinson dipaksa bertarung sampai mati dengan Priday untuk mendapatkan kebebasan salah satu di antara mereka. Robinson yang sudah menganggap Priday seperti saudara tidak tega membunuhnya. Ia merelakan dirinya untuk dibunuh oleh Priday. Priday yang saat itu juga enggan melakukannya, namun terus dipaksa oleh Robinson, akhirnya mengayunkan senjatanya untuk membunuh Robinson. Namun secara mengejutkan, sebuah tembakan terdengar dari sebutir peluru yang bersarang di dada Priday. Robinson pun menangis histeris dengan kesedihan yang dalam setelah melihat Priday mati di depannya. Saat itu juga para suku lokal berlarian membubarkan diri untuk melarikan diri. Di saat bersamaan muncul para pelaut Eropa yang telah menyelamatkan Robinson. Pada akhirnya Robinson berhasil diselamatkan oleh pelaut Eropa dan pasukannya dan kembali ke Skotlandia setelah terdampar di pulau itu selama 6 tahun. Dan tanpa diduga, ternyata Mary masih setia menunggunya. Mereka pun akhirnya menikah, dan film pun usai. Oke, para pecinta film, itu tadi alur cerita film yang cukup seru. Jika Anda suka dengan video alur cerita film ini, silakan like, komen, dan share video ini. Berjumpa lagi dengan alur cerita Mimin selanjutnya. Sampai jumpa.